Saudara tidak akan pernah punya iman yang kuat dan kokoh tanpa saudara berhadapan dengan masalah. Pergumulan itu, persoalan itu melatih iman saudara dan saya. Saudara tahu nggak? Siapa yang suruh orang Israel balik berkemah di tepi laut? Tuhan. Tapi tahu nggak apa pandangan Mesir tentang orang Israel? Mereka tersesat. Seringkali dalam hidup ini, jalan-jalan Tuhan yang kita ikuti, tapi buat bagi dunia itu jalan sesat. Seringkali tuntunan Tuhan yang sedang kita ikuti, kita lakukan itu karena kita dengar tuntunan Tuhan, suara Tuhan. Tapi buat dunia itu jalan yang sesat. Firaun katakan mereka itu tersesat, gak tahu jalan. Padang gurun telah mengurung mereka. Maka saudaraku, kalaupun engkau sepertinya seolah berputar di padang gurun, dan orang berkata, mana Tuhan yang menyertai engkau? Saudara jangan ciut. Asalkan engkau tahu bahwa engkau sedang di jalur kebenaran. Asalkan engkau tahu engkau sedang mengikuti tuntunan Tuhan. Walaupun jalanmu seolah-olah sedang berputar-putar di padang gurun, jangan engkau ciut. Jangan engkau goyah dengan omongan orang. Tetap berjalan saja. Lalu baca sama-sama, sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara, sementara tiang awan masih ada di situ. Sementara tiang api masih ada di situ. Penyertaan Tuhan masih terasa di situ. Hadirat Tuhan masih terasa. Tapi mereka sudah takut karena fokusnya melihat keadaan. Maka saudara, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ketika kita ada jalan kebenaran, di dalam pengurapan Tuhan, jangan fokus dengan apa yang kamu sedang lihat. Fokus kepada janji Tuhan. Karena kalau kita fokus dengan apa yang kita lihat, keadaan kita, sakit kita yang kita lihat, isi dompet, usaha kita yang bangkrut, itu yang kita lihat, maka kita akan seperti orang Israel, ketakutan di dalam hadirat Tuhan. Ketakutan di dalam penyertaan Tuhan. Ketakutan sementara ada tiang awan, tiang api di situ. Karena apa? Fokusnya, cara pandangnya. Maka saudaraku, cara pandang kita harus dirubah. Fokus kita harus kepada Tuhan, harus kepada janji Tuhan. Maka tadi saya mengajak saudara deklarasi supaya apa? Fokusmu bukan kemiskinan yang sedang kamu alami. Fokusmu bukan sakit yang sedang kamu alami. Fokusmu bukan hinaan orang. Fokusmu bukan omongan orang. Fokusmu bukan kutuk dari orang. Tapi fokusmu adalah janji Tuhan. Dia rubah kutuk jadi berkat. Orang yang hina dimuliakan Tuhan. Orang yang bodoh diangkat Tuhan. Orang yang tidak dianggap menjadi dipromosikan. Untuk mempermalukan orang berhikmat. Untuk mempermalukan orang-orang pintar. Untuk mempermalukan orang-orang yang merasa kuat. Fokusmu jangan keadaan. Fokusmu jangan situasimu. Fokusmu janji Tuhan. Tetap di dalam hadiratnya. Tetap mengikuti petunjuknya. Jadi masalah itu melatih kepercayaan kita. Wah, keren banget ini. Masalah itu melatih iman kita. Saudara tidak akan pernah punya iman yang kuat dan kokoh tanpa saudara berhadapan dengan masalah. Pergumulan itu, persoalan itu melatih iman saudara dan saya. Hinaan orang itu melatih imanmu. Supaya engkau tidak lagi terpengaruh dengan omongan orang. Dan menguji engkau apakah engkau sanggup percaya kepada firman. Sekalipun orang menghina. Ejekan orang itu melatih imanmu. Bisakah engkau mengampuni orang yang menghina engkau? Bisakah engkau memberkati orang yang mengejek engkau dengan doamu? Jadi saudara, jangan lagi engkau saat ini berputus asa dan menyerah karena ada masalah. Tetapi lihat, ini masalah adalah jalan dari Tuhan. Untuk aku next level, untuk aku kuat dalam iman, untuk aku tidak goyah, untuk aku bisa mengerti dan melihat cara kerja Tuhan. Kiranya saudara dengan masalah yang kau hadapi hari ini, kau mengerti cara kerja Tuhan. Engkau mengerti Tuhan yang kau puji dan sembah.